Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi dari kelompok kami, yakni tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Kami beranggotakan saya sendiri Abram Subakti, Endar Krisnadi, Given Saputra, dan Restu Bumi. Ini adalah materi dari kelompok kami. Pertama akan dibacakan oleh Given. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair diam atau statis pada suatu kedalaman tertentu ke semua arah. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis zat cair, kecepatan gravitasi, dan ketinggian zat. Tekanan itu ada rumus P sama dengan rho dikalikan G dikalikan H. P adalah tekanan, rho adalah massa jenis zat, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi. Contoh soal, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter, massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, dan konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah sebagai berikut. Pembahasan kedalaman sama dengan 3 meter, massa jenis 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi adalah 10 Newton per kilogram. Di sini kita pakai rumus yang tadi, P sama dengan rho dikalikan G dikalikan H. Jadi 1000 dikalikan 10 dikalikan 3 sama dengan 30.000. Selanjutnya yaitu gaya hidrostatis. Gaya hidrostatis adalah gaya yang diberikan oleh fluida, yaitu cairan atau gas, pada benda yang terendam di dalamnya. Gaya hidrostatis dinyatakan oleh persamaan Archimedes yang menyatakan bahwa gaya hidrostatis yang diberikan pada suatu benda sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya hidrostatis sangat penting dalam banyak aplikasi, seperti dalam pembuatan kapal, pembangunan bendungan, dan dalam pemahaman geologi. Gaya hidrostatis juga memainkan peran penting dalam menjelaskan fenomena seperti kenaikan air dalam pipa dan kekuatan angkat pada pesawat terbang. Rumus gaya hidrostatis yaitu Fh sama dengan rho kali G kali V. Fh adalah gaya hidrostatis yang diberikan oleh fluida pada benda dalam satuan Newton. Rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume fluida yang dipindahkan oleh benda. Rumus ini dikenal sebagai persamaan Archimedes yang menyatakan bahwa gaya hidrostatis yang diberikan pada suatu benda sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Contoh soal, tentukan gaya hidrostatis yang diberikan oleh air pada sebuah kubus dengan sisi 2 cm yang terendam sepenuhnya di dalam air. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per second kuadrat. Solusi, hitung volume kubus. V kubus sama dengan sisi kubik 2 cm kubik sama dengan 8 cm kubik. Kemudian hitung massa kubus. Massa kubus sama dengan rho kubus dikali V kubus. 1000 kg per meter dikali 8 cm dirubah terlebih dahulu ke meter sama dengan 0,008 kg. Kemudian hitung berat kubus. Berat kubus sama dengan M kubus dikali G. 0,008 kg kali 9,8 meter per second kuadrat. Berat kubus sama dengan 0,0784 Newton. Kemudian hitung gaya hidrostatis yang diberikan oleh fluida pada kubus yaitu Fh sama dengan rho kali G kali V sama dengan 1000 kg per meter kubik kali 9,8 meter second kuadrat dikali 8 cm dikonversi terlebih dahulu ke meter. Fh sama dengan 0,00784 Newton. Jadi gaya hidrostatis yang diberikan oleh air pada kubus tersebut adalah 0,0784 Newton. Yang kedua ada hukum Pascal. Yang pertama pipa U. Dalam pipa berpenampang sama, jika di pipa kiri diberi tekanan hingga permukaan turun sebesar A, permukaan kanan akan naik sebesar A.
sehingga selisih antara permukaan kiri dan kanan sebesar 2A. Sedangkan jika penampang berbeda, selisih tinggi akan berbeda namun volume tetap sama. Dapat dirumuskan P1 sama dengan P2 atau Rho GH1 sama dengan Rho GH2. Namun jika di gambar sebelah kanan ini memiliki penampang berbeda, sehingga jika A1 turun sebesar A, maka A2 naik tidak sama sebesar A. Jadi sebut saja B, sehingga A1 kali H turun sama dengan A2 kali H naik, karena volumenya tetap sama walaupun tingginya berbeda. Lanjut. Contoh soal bisa dibacakan oleh Abraham. Contoh soal, sebuah pipa U berisi air, kemudian pada kaki kirinya ditunggangi minyak Rho sama dengan 0,8 gram per cm kubik, sehingga permukaan air di kaki kanan pipa U naik 4 cm. Jika luas penampang pipa U sama dengan 8 cm kuadrat, tentukan V minyak yang dituang. Kemudian dapat dirumuskan tekanan minyak sama dengan tekanan air, sehingga massa jenis minyak dikali gravitasi dikali tinggi minyak sama dengan massa jenis air dikali gravitasi dikali tinggi air, sama dengan 0,8 kali tinggi H minyak sama dengan 1 kali 8, sehingga dapat disimpulkan bahwa HM atau H minyak sama dengan 8 per 0,8 sama dengan 10 cm. Kemudian dicari volumenya. Volumenya sama dengan A kali H atau penampang dikali tingginya, sama dengan 8 kali 10, sehingga dapat diperoleh bahwa volume minyak atau VM sama dengan 80 cm kubik. Kemudian dongkrak hidraulik. Sebelumnya dapat diketahui bahwa bunyi hukum Pascal adalah apabila tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada zat cair tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Jika tinggi permukaan sama, maka dapat dirumuskan P1 sama dengan P2, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Namun jika berbeda tinggi antara permukaan sebelah kiri dan permukaan sebelah kanan, misal permukaan penampang kiri lebih tinggi, maka di rumus ruas kirinya ditambahkan rumus Rho GH, sehingga menjadi Rho 1 kali G kali H1 ditambah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lanjut. Kemudian contoh soalnya. Sebuah dongkrak hidraulik dengan penampang 1 sama dengan 30 cm persegi dan penampang 2 sama dengan 400 cm persegi digunakan untuk mengangkat beban yang masanya 800 kg. Tentukan gaya minimum yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut. Sebelumnya diketahui rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena di dalam soal tidak membicarakan zat cair atau sejenisnya, maka untuk tambahan rumus Rho GH tadi diabaikan. Kemudian F2 juga dapat disebut dengan gaya berat, sehingga dapat dirumuskan massa kali gravitasi. Kemudian dimasukkan F1 menjadi F1 per 30 sama dengan 8000 per 400, sehingga diperoleh F1 sama dengan 600 Newton.
Karena ini berkaitan dengan perbandingan, maka untuk 30 tidak perlu dikonversikan ke dalam satuan internasional. Berikut adalah referensi dari materi kami. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.